Woho, selamat datang di channel Anime Viral Indonesia. Piggat adalah pahlawan kelas S peringkat ke-10. Bisa dibilang dia adalah salah satu karakter yang tidak bisa bertarung di dunia One Punch Man. Walaupun tidak bisa bertarung, akan tetapi Piggat bisa melahap apa saja yang ada di hadapannya. Tidak peduli itu monster dengan ukuran kecil maupun berukuran besar. Nafsu makannya pun juga tidak pernah surut. Namun andai perut Piggat dipukul oleh si botak, apa yang akan terjadi? Oh ya, sekedar mengingatkan aja, video ini adalah request dari teman-teman AV lovers. Serta video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi, dan ada sedikit mengandung unsur spoiler juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas andai perut Piggat yang besar itu dipukul oleh Saitama, apa yang akan terjadi? Penasaran? Mari kita bahas. Piggat adalah salah satu pahlawan milik Asosiasi Pahlawan. Dia pertama kali muncul saat rapat darurat di anime One Punch Man season 1 dulu. Bisa dibilang Piggat adalah salah satu atau mungkin bisa dikategorikan segelintir karakter di dunia One Punch Man yang tidak bisa bertarung. Meski begitu, dia bisa melahap apa saja yang ada di hadapannya. Monster dengan ukuran kecil maupun ukuran besar tetap bisa dia lahap. Dan sampai detik ini nafsu makannya juga tidak kunjung habis. Dengan nafsu makan yang tidak tertandingi tersebut membuat Piggat diberikan penghargaan sebagai pahlawan kelas S peringkat ke-10. Sampai saat ini baik di anime maupun di manganya, Piggat selalu diperlihatkan sebagai karakter yang gila makan dan selalu melahap apa saja yang ada di hadapannya. Di anime season 2 kemarin, Piggat juga mampu melahap berbagai macam monster baik dari ukuran kecil sampai ukuran yang sangat besar. Bahkan dia juga bisa melahap monster ular yang notabene adalah monster yang mengandung banyak racun. Namun hal itu tidak berarti jika Piggat sudah melahapnya sampai habis di manganya sendiri. Namun hal itu tidak berarti jika Piggat sudah melahapnya sampai habis. Di manganya sendiri Piggat juga bisa melahap monster kadal raksasa saat penyerangan ke markas Asosiasi Monster. Dan dia terus memakan monster yang ada di hadapannya. Meskipun pada akhirnya Piggat dibuat kewalahan saat bertarung menghadapi Monster Gums, yang notabene adalah sama-sama karakter yang gila makan. Sampai detik ini baik di anime, manga maupun webkomiknya yang memperlihatkan nafsu makan Piggat berhenti ataupun berkurang. Dia selalu diperlihatkan sebagai karakter yang bertubuh amat sangat gendut, besar dan gila makan. Kapasitas perutnya seperti tidak terbatas gitu guys. Namun andai perut Piggat yang super besar dan selalu menampung monster yang begitu banyaknya dipukul oleh si botak berjubah, apa yang akan terjadi? Dalam pembahasan soal teori satu ini, Mimin punya dua jawaban. Kita bahas satu persatu dulu ya guys. Jawaban yang pertama, andai dipukul Saitama, perut Piggat bakal hancur. Sudah amat sangat jelas jika sampai saat ini Saitama adalah karakter terkuat di dunia One Punch Man. Dan sampai saat ini tidak ada satupun yang mampu menahan pukulan dari Saitama. Kemungkinan jika dengan pukulan normal perut Piggat tidak akan hancur karena secara logika dengan badannya yang super besar dan super tebal yang diselimuti lemak itu mampu menahan daya hancur yang dikeluarkan dari pukulan normal milik Saitama. Selain itu Piggat juga mampu melahap apa saja yang ada di hadapannya. Dengan kejadian tersebut bisa kita simpulkan jika kapasitas dari perut Piggat itu tak terbatas, atau mungkin mangaka One terinspirasi dari kantong Doraemon ya guys. Hehehe. Namun andai perut Piggat dipukul Saitama dengan pukulan serius, sejujurnya Mimin merasa ragu jika Piggat masih bisa bertahan. Besar kemungkinan jika dipukul dengan pukulan serius, perut dari Piggat akan hancur berkeping-keping. Karena sampai saat ini masih belum ada karakter yang mampu menahan pukulan serius dari Saitama. Dua karakter yang sudah merasakan pukulan Saitama saja yang mati semua, yaitu Lord Boros dan Mukade Choro. Lord Boros yang notabene adalah salah satu karakter terkuat di dunia One Punch Man saja tidak mampu berkutik menghadapi pukulan serius dari Saitama. Tubuhnya hancur dan dia malah mati. Sedangkan Mukade Choro yang katanya di masa lalu bertarung dengan Blast yang digadang-gadang sebagai pahlawan terkuat, pas ketemu dan dipukul Saitama saja langsung hancur dan tubuhnya sudah tidak bisa meregenerasi lagi. Jadi sudah sangat wajar jika perut Piggat tidak mampu menahan dahsyatnya kekuatan pukulan serius yang dikeluarkan si botak berjubah. Sedangkan untuk jawaban yang kedua, andai dipukul Saitama, perut Piggat tidak akan hancur. Loh,
Kok tidak hancur Min? Kan udah jelas banget dari penjelasan barusan jika Saitama bisa menghancurkan perut Big God yang besar itu. Jadi gini guys, perlu kalian ingat ya, meski menjadi karakter terkuat di dunia One Punch Man, akan tetapi sampai detik ini si botak berjubah belum pernah sekalipun membunuh manusia. Apalagi dia berprofesi sebagai pahlawan. Sampai detik ini yang pernah Saitama bunuh hanyalah para monster dan alien saja. Adapun manusia yang Saitama bunuh, akan tetapi karena si karakter sudah memakan sel monster dan pada akhirnya mati di tangan si botak seperti Bakuzan dan Gouketsu. Bahkan di manga dan webkomiknya sendiri, Saitama juga tidak asal membunuh monster seperti monster Monaco, anjing Rover, dan Black Sperm. Dia biarkan hidup. Jadi kesimpulannya, andai ingin atau terpaksa harus memukul perut Big God, jelas Saitama cuma memukul biasa saja dan tidak menyebabkan kerusakan tubuh pada si karakter yang ia pukul. Kejadiannya bakal mirip seperti saat Saitama memukul Snake atau saat Saitama yang menyamar menjadi Charanko dan mengalahkan semua peserta dengan sekali pukul. Tapi Mimin kepikiran teori liar nih guys. Jika Big God melahap utuh Saitama, apa yang akan terjadi? Apa si botak bakal mati? Ataupun kalau hidup, dia bakal memukul Big God dari dalam, memaksanya mengeluarkan pukulan serius dan membuat perut Big God hancur berkeping-keping. Sepertinya hal itu juga tidak akan pernah terjadi sih guys, karena sampai detik ini Big God juga tidak pernah memakan manusia hidup-hidup. Apalagi manusia itu berprofesi sebagai pahlawan dan dia tidak punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Kalaupun terpaksa dimakan, manusia itu pastinya sudah menjadi monster karena memakan sel monster. Nah, itu tadi teori andai perut Big God dipukul oleh si botak Saitama. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu punya tambahan atau mungkin mau menyanggah pendapat Mimin? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.